Ya, Saudara, Presiden Joko Widodo meresmikan LRT pada Senin pagi. Pembangunan LRT telah menelan biaya 32,6 triliun rupiah. Dengan modal sebesar itu, LRT diharapkan bisa mengurangi kemacetan di Jakarta. Nah, kira-kira LRT bisa nggak ya ngurangin macet sama polusi di Jakarta? Kita diskusi soal ini. Jakarta akhirnya punya light rail transit yang terintegrasi dengan Bogor, Depok, dan juga Bekasi. Senin pagi, Presiden Jokowi meresmikan LRT. Nah, kira-kira LRT bisa nggak ya ngurangin polusi dan juga kemacetan di Jakarta? Kita diskusi soal ini. Presiden Jokowi bilang modal ngebangun LRT sampai 32,6 triliun rupiah. Dengan modal sebesar itu, Presiden pengen LRT bisa ngurangin macet dan polusi di ibu kota. Masyarakat di sekitar daerah penyangga Jakarta harus mulai pindah dari transportasi pribadi ke LRT. Kita tahu DKI Jakarta ini selalu masuk dalam 10 kota yang termacet di dunia. Kita selalu masuk sebagai 10 besar kota yang termacet di dunia. Setiap hari masuk 996.000 kendaraan ke Jakarta setiap harinya. Oleh sebab itu, macet, polusi juga selalu ada di Jakarta. Oleh sebab itu, kenapa dibangun MRT, LRT, KRL, Transjakarta, BRT, kereta bandara, agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Moda transportasi yang satu ini punya dua rute, ada rute Blue Line dan juga Green Line. Rute Blue Line membentang dari stasiun Duku Atas sampai ke Harjamukti. Rute ini punya 12 stasiun dengan panjang 24,3 km. Waktu tempuhnya kurang lebih 33 menit. Terus ada rute Green Line dari Duku Atas sampai Jatimulya. Panjangnya 27,3 km dengan waktu tempuh kurang lebih 35 menit. Rute ini punya 14 stasiun. Terus gimana untuk harga tiketnya? Ada promo nih sampai akhir September 2023. Kamu cukup bayar Rp5.000 aja. Beres promo, tarif LRT berlaku Rp5.000 untuk 1 km pertama dan penambahan sebesar Rp700 untuk kilometer selanjutnya. Kalau kata Menteri BUMN Erick Thohir, LRT ini bentuk dari sebuah kemajuan karena udah nggak pakai masinis, tapi keselamatan dan kenyamanan tetap diutamakan. Kalau saya ini sebuah kemajuan teknologi yang saya rasa masyarakat pasti sebagian masih deg-degan gitu. Tapi inilah yang kita harapkan, kenapa sejak kemarin kita ada sinkronisasi mengenai sistem supaya keselamatan penumpang menjadi prioritas. Dan ini teknologi yang saya rasa memang pada saat ini sudah mulai dijalankan tanpa masinis. Itu pun bukan berarti tidak aman ya. Udah diresmiin Presiden Jokowi, respon masyarakat gimana ya? Kira-kira antusias atau enggak sama LRT? Sebenarnya saya orang yang nungguin si LRT ini, karena kan bisa ngekat jalan ya dari pusat kota sampai ke ke Cibubur gitu. Sebenarnya ada perjalanannya jadi lebih singkat, jadi ke Cibubur bisa lebih mudah dari Duku Atas langsung ke sana gitu. Oke, berarti akan sering juga nih pakai LRT ya nantinya berarti? Iya, semoga. Akan bisa mengurangi kemacetan juga nggak kira-kira dengan adanya LRT? Semoga ya, kalau misalnya ada orang-orang yang kayak saya yang perlu dari pusat kota ke Cibubur, itu pasti akan membantu gitu. Oke. Menurut saya untuk LRT ini sangat membantu ya. Dari aksesnya juga sangat terjangkau. Dan di sini dari Sudirman langsung ke stasiun juga oke aksesnya. Oke, tapi kalau boleh tahu Mas Raffi sendiri akan pakai LRT nggak nanti ke depannya? Iya pasti. Pasti. Kemana nih kira-kira? Kemungkinan dari Kuningan langsung ke sini, ke Sudirman. Iya. Bagus sih ya, soalnya kan bisa mengintegrasi semuanya ya. Jadi mau kemana-mana sekarang gampang. Aku sih naik KRL, jadi kalau opsi lain buat cepat dan lebih nyaman sih pakai LRT sih oke. Dan dekat dari kantor.
Dibangun dengan dana yang besar, kira-kira seberapa efektif LRT ini bisa ngurangin polusi dan juga kemacetan di Jakarta yang nggak ada habisnya? Salah satu upaya untuk mengurangi polusi, kemacetan, angka kecelakaan itu adalah dengan menyediakan sebanyak mungkin public transport. Namun LRT ini adalah salah satu dari sekian banyak public transport yang memang harus disediakan di wilayah Jabodetabek. Kalau kita melihat kota Jakarta boleh dikatakan sangat maksimal sekali dan sangat bagus dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Ya, itu dapat ditunjukkan dengan wilayah cakupannya sudah mencapai Transjakarta itu 88%. Sudah cukup tinggi. Sementara daerah-daerahnya jangan mencakup. Banyak angkutan umumnya itu sudah tidak beroperasi lagi. Tidak usah jauh-jauh, kita lihat aja angkutan umum di kota penyangga Jakarta, di Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, itu kan sisa-sisa yang usianya sudah di atas 15 tahun, bahkan di atas 20 tahun. Bogor, itu bantuan dari pusat namanya Transpakuan Bogor. Ya, itu relatif baru lah. Tapi kan tidak banyak berkembang, hanya 4 koridor, sampai sekarang nggak tahu kapan berkembangnya. Nah, kemudian LRT ini salah satu aja, ya, yang bisa nantinya bagi warga di kota-kota penyangga itu, ya, terutama warga Bekasi, Depok dan Bogor untuk ke Jakarta beraktivitas tanpa membawa kendaraan pribadi. Artinya harapannya sudah mulai berkurang kendaraan pribadi yang masuk ke kota Jakarta. Walau udah diresmiin, tapi masih ada PR untuk pembangunan LRT. Pengamat transportasi bilang LRT perlu disambungkan sampai ke Bogor. Saya kira belum ya, karena ini ada tahapan berikutnya, menyambungkan dari Harjamukti sampai dengan terminal Baranang Siang di Kota Bogor, 25 km. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada investor lah, ya, yang tertarik untuk menyambungkan itu. Sementara ini ada feeder dari Kota Bogor menuju Harjamukti melewati jalan tol. Ya. Terus kemudian ada juga tahapan dari Duku Atas itu akan terhubung sampai dengan Grogol dan seterusnya. Ini tahapan yang kedua. Udah ada moda transportasi baru. Yuk kita mulai kurangi polusi sama macet di Jakarta. Pindah dari transportasi pribadi ke transportasi LRT. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.